Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan kembali membahas tentang permasalahan tensioner yang terjadi di Yamaha Aerox saya ya. Dalam video saya beberapa waktu yang lalu, saya sudah jelaskan ya, motor saya suaranya berisik akibat si tensionernya yang ini nih, itu rusak. Pernya lemah sehingga tonjolannya nggak bekerja sebagaimana mestinya. Tentunya bikin suara motor itu berisik pada saat kita kendarai. Jangankan dikendarai, pada saat standar tengah aja kita nyalain motornya, itu suaranya berisik banget, gak enak. Dan kemarin telah melakukan penggantian tensionernya menggunakan bawaan lagi Aerox ya. Kodenya 2ND. Karena kalau di part katalog itu kodenya itu 2ND, bukan kodenya 2PV. Kalau kalian nggak ngerti huruf V, ya udah huruf V aja ya, 2PV. Karena pasti nanti ada yang ngotot-ngotot ya. Huruf V itu dibilangnya V. Nah, setelah penggantian tensioner menggunakan kode 2ND ya, alhamdulillah motor nggak ada suara berisik lagi ya. Kemarin pun udah saya videoin, motor udah nggak ada suara berisik lagi di mesinnya. Alias motor kembali normal. Dulu saya ganti pakai tensioner ini, kode 2PV. Khusus untuk MX dan sejenisnya, pakainya 2PV. Dan saya pun terjerumus ya, karena kata orang-orang yang bagus itu kodenya 2PV, yang bakal awet daripada yang lainnya. Akhirnya saya beli nih yang kode 2PV ini. Saya ganti nggak sampai setahun, ternyata jebol dibandingkan dengan oriannya Aerox ya. Dari pakai 2017 mungkin sampai 2018-19 lah, dia awet, gak ada gejala hancur seperti ini si tensionernya. Tapi pakai yang kode 2PV ini, yang katanya orang-orang bilang ini paling bagus, paling kuat, ternyata hancur ya, bikin motor saya jadi berisik. Tapi setelah saya melihat lagi satu artikel, malah yang paling kuat itu punyanya Aerox yang kodenya 2ND. Ya entahlah mana yang bagus mana yang enggak. Yang jelas yang 2PV ini dipakai di motor saya nggak awet. Atau mungkin ada yang bilang, lah itu mah mungkin KW. Lah gue belinya di dealer Yamaha ya udah pasti ori dong. Gak mungkin dapat yang KW, kecuali kalau saya beli online si tensioner 2PV ini terus dapatnya low spec, udah pasti kemungkinan itu KW ya. Tapi ini benar-benar ori. Dan juga memang ya, untuk tensioner jenis ini lemah banget di bagian pernya. Kemarin nih pernya udah saya buang juga ya. Saya cobain ternyata emang putus ya di bagian atas sininya nih dari per, makanya dia masalah. Kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya mengenai motor saya kena error 14, ada kemungkinan penyebab utamanya adalah dari tensioner dulu yang mulai gejala lemah. Karena kan tiba-tiba pada saat error 14, gear sentrinya atau rantai ketengnya loncat beberapa gigi. Sehingga motor saya error 14 nggak bisa dinyalain sama sekali. Setelah saya bongkar dan saya benerin lagi, motornya nyala. Awal sih memang curiga dari tensioner yang bermasalah. Tapi ketika saya coba tekan, dia masih kelihatan normal ya. Tapi setelah kejadian kemarin, tensioner saya jebol yang kode 2PV ini, saya tahu penyebab utama motor saya pada saat itu kena error 14. Yaitu dari si tensioner ini yang udah lemah. Sehingga si tensioner ini nggak neken banget si lidah tensionernya atau lidah untuk rantai keteng. Makanya pada suatu momen mungkin si tensionernya naik sendiri, akhirnya si rantai ketengnya loncat dan menimbulkan error 14. Yang lebih parah sih ya sampai putus ya rantai ketengnya. Itu sempat saya lihat video dari usernya NVX atau Aerox Malaysia, kejadian seperti itu. Kena error 14, dia nggak bongkar mesin dulu. Dia langsung nunjukin, bongkar seperti saya kemarin. Dia liatin si rantai ketengnya itu lepas gara-gara tensioner yang hancur.
Kalau tidak salah dia pun bilang ini penyebab error 14-nya adalah dari tensioner, bukan dari hal yang lainnya. Ternyata kejadian juga di motor Yamaha Aerox saya. Udah ketemu ya penyebabnya error 14 yang lalu-lalu dari tensioner yang udah lemah. Nah, buat kalian nih yang nanti misalnya kena error 14, motornya nggak bisa nyala, ada baiknya kita cek tensioner dulu. Kalau mata gear sentry atau rantai ketengnya loncat, sepertinya udah pasti, bahkan putus. Penyebab utamanya udah pasti dari si tensioner ini. Ya, awal-awal sih bunyinya agak sedikit kasar, lama-lama semakin kasar. Jadi memang untuk tensioner ini kita harus benar beli yang bagus. Dan memang sampai sekarang pun saya masih nyari lagi tensioner yang benar-benar bagus itu apa sih? Apa emang benar kodenya 2ND yang lebih bagus? Atau tetap ada yang bilang yang lebih bagus 2PV? Tapi yang untuk 2PV ini kenyataannya busuk banget ya. Hancur dan rusak seperti ini. Ada juga ya yang nyaranin pakai tensioner manual, tapi buat saya masih belum berani ya pakai yang versi manual. Masih ngandelin pakai yang otomatis aja seperti ini bawaan pabriknya. Dan semoga aja ya di motor saya setelah penggantian tensioner yang 2ND lagi nggak terjadi masalah yang sama, alias tensionernya hancur lagi seperti ini. Kalau buat kalian saya saranin di motornya bisa cobalah pakai yang 2ND, atau kalian ada referensi lainnya. Saya pernah dulu dapat referensi pakai Jupiternya Thailand, cuman saya nyari-nyari tensionernya sekarang udah langka ya di OL Shop. Terakhir pun harganya lumayan tinggi ya. Kalau tidak salah sih udah nyampe 250 lebih yang tensioner punya Jupiternya Thailand. Itu saya pengen beli karena orang banyak yang pakai pada saat kasus di NMAX pun pertama kali yang sering rusak di tensionernya. Cuman ya gitu, di pasaran udah langka, walaupun ada mungkin harganya udah lebih tinggi ya. Dan kalau ada yang nanya berapa lama sih ketahanan tensioner ini, tergantung cara kita membawa motor dan perawatannya. Motor saya sering dirawat pun ternyata tensionernya tetap lemah ya. Dan yang jelas ini pasti untung-untungan, karena ya namanya barang kayak gini kita nggak bakal tahu seawet apa dia bertahan. Ada saatnya dia awet banget, ada saatnya dia baru pakai sebulan langsung rusak. Oke guys, mungkin segitu dulu ya penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.